Pilu curhat istri Rauf sopir truk maut di tol Cipularang. Kenapa nasib kami seperti ini? Istri Rauf, sopir truk yang menyebabkan tabrakan beruntun di tol Cipularang. Tunah, 33, sangat terpukul dengan kondisi suaminya yang kini harus berhadapan dengan hukum. Sebagaimana diketahui, Rauf adalah sosok di balik kemudi truk yang menabrak belasan kendaraan di tol Cipularang KM 92, Purwakarta, Jawa Barat. Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tunah kini hanya bisa berharap suaminya bisa bebas dari kasus yang menimpanya itu karena keluarga masih membutuhkannya. Rauf dan Tunah tinggal di sebuah rumah milik orang tuanya yang terbuat dari bambu di Kampung Seuat, Desa Seuat Jaya, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten. Tunah mengaku, hidupnya sangat pas-pasan karena harus membiayai 5 anak. Selain itu, mereka juga merawat kakak Rauf yang sedang sakit. Harapan saya suami bisa bebas. Kembali ke keluarga. Anaknya banyak. Kalau gak bebas gimana nasib anak saya ada 5. Kata Tunah. Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Dikutip dari Tribun Banten. Keadaan juga seperti ini. Pas-pasan, ini di sini aja numpang di orang tua dan kami mengurus kakak yang sakit. Ujar Tunah. Sebelum menjadi sopir truk, kata Tunah, Rauf sempat bekerja sebagai pemulung barang bekas. Tunah begitu sedih hingga pingsan saat pertama kali mendapat kabar bahwa suaminya terlibat tabrakan beruntun. Pertama dengar kabar suami kecelakaan sedih, kaget, langsung pingsan. Kata namun, Tunah merasa lega setelah mengetahui bahwa suaminya selamat. Dia dan keluarga pun bergegas mendatangi rumah sakit tempat Rauf dirawat. Sayangnya, Tunah belum berhasil menemui Rauf saat itu karena tidak diizinkan. Kalau masih hidup saya lega, cuma suami saya masih belum aman. Kemarin saya jenguk ke sana tapi tidak dibolehkan untuk bertemu oleh petugas, katanya. Kenapa nasib kami seperti ini? Udah mah nggak punya materi, malah ada peristiwa seperti ini, pungkasnya. Sementara itu, Rauf kini telah diamankan oleh polisi buntut dari tabrakan maut yang terjadi di tol Cipularang KM 92. Kapolres Purwakarta AKBP Lilik Ardiansyah menjelaskan bahwa Rauf diamankan untuk pemeriksaan. Untuk sementara sopir sudah diamankan di Polres dan dalam rangkaian tahap pemeriksaan, kata Lilik. Rabu, tanggal 13 November tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Dikatakan, saat ini pihak kepolisian tengah mengolah temuan-temuan yang ada terkait kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan tersebut. Sementara temuan-temuan sedang diolah oleh tim, tuturnya. Sebelumnya, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, peristiwa kecelakaan beruntun yang terjadi di KM 92 Tol Cipularang dengan menggunakan Traffic Accident Analysis, TAA. Adapun penyelidikan ini merupakan gabungan dari penyidik Polda Jabar dan Polres Purwakarta, guna mencari titik terang penyebab kecelakaan yang melukai puluhan orang tersebut. Karena gabungan dari penyidik laka Korlantas Polda dan Polres, ucapnya. Seperti diketahui, truk Hino bernomor polisi B9440 Jin yang dikemudikan R ini datang dari arah Bandung menuju Jakarta. Namun, saat melaju di jalan menikung dan menurun, diduga pengendara kurang antisipasi sehingga menabrak beberapa kendaraan yang melaju pelan lantaran sedang terjadi antrean. Diduga, remblong karena bermuatan cukup banyak, cukup berat, sehingga menabrak kendaraan yang ada di depannya. Kemudian terjadilah tabrakan beruntun dengan kendaraan lainnya, kata Jules. Sebanyak 17 kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun di KM 92 Tol Cipularang ini. Akibatnya, 30 orang menjadi korban, terdiri dari 1 orang meninggal dunia, 4 luka berat dan 25 orang luka ringan. Korban tewas satu-satunya kecelakaan tol Cipularang diduga lindungi seorang balita, Amanda Marisa, remaja berusia 13 tahun, adalah satu-satunya korban meninggal dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan truk trailer pengangkut kertas karton bekas di ruas tol Cipularang KM 92B pada Senin sore, tanggal 11 November tahun 2024 lalu. Amanda Marisa sehari-harinya akrab siapa sasa. Dia merupakan anak dari asisten rumah tangga, Art,
di keluarga anggota TNI Yonzikon 13, ke dan sehari-harinya tinggal di asrama Yonzikon 13 RT 02 RW 13, Srengseng Sawah, Jagaraksa, Jakarta Selatan. Saat kejadian, dia diajak Kartika Eka Putri, 27, istri anggota TNI dalam satu mobil. Turut serta dalam rombongan tersebut adalah anak Kartika Eka Putri yang masih bayi, berinisial NEP, 2. Sore itu, mereka melakukan perjalanan dari Padalarang kembali ke Jakarta naik mobil Toyota Avanza warna silver. Saat melintas di tol Cipularang KM 92B, mobil yang mereka tumpangi menjadi korban kecelakaan beruntun tersebut. Amanda Marisa meninggal di lokasi kejadian. Yang meninggal ini, anak dari asisten rumah tangga, ungkap dan Yonzikon 13, ke Letkol Z Dedi Trisulistyo saat dihubungi tribunnews.com. Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Amanda dan orang tuanya tinggal di Gang Harapan, Jalan Lenteng Agung RT 6 RW 7, Jakarta Selatan. Pihak RS Abdul Rajak di Purwakarta yang menerima jenazah Amanda sesaat setelah kecelakaan terjadi menyatakan, Amanda meninggal di tempat kejadian kecelakaan karena badannya terkena benturan sangat keras. Kepala dan tubuh Amanda terhantam tumpukan kertas bekas muatan truk yang menyeruduk Toyota Avanza yang ditumpanginya. Hasil otopsi Dr. RS Abdul Rajak menyatakan, Amanda mengalami pecah pembuluh darah di kepala. Sonia Aprilia, 22, kakak kandung korban, menduga adiknya sempat berupaya melindungi balita berinisial NA, 2, anak Kartika Eka Putri, yang merupakan majikan ibunya. Keluarga orang tua Amanda sangat terpukul atas kepergian tak terduga dialami Amanda. Sonia Aprilia terkejut karena melihat tubuh adiknya itu tak banyak mengalami luka parah sama sekali. Ia mengaku hanya melihat luka goresan di punggung belakang Amanda Marisa. Luka badan dari depan enggak ada. Cuma kalau dari belakang di bagian punggung ada luka goresan kaca mungkin sedikit. Tapi enggak terlalu parah juga sebenarnya. Bersih kok dia dari atas sampai bawah enggak ada luka parah. Ungkap Sonia Aprilia, kakak korban tewas Amanda Marisa. Dikutip dari tribunbogor.com. Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Polisi lakukan olah TKP tabrakan beruntun maut di tol Cipularang. Dirlantas Polda Jawa Barat menerjunkan tim Traffic Accident Analysis, TAA, untuk mendalami penyebab kecelakaan beruntun yang terjadi di tol Cipularang KM 92B, arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di wilayah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Pantauan tribunjabar.id di lokasi kejadian sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, terlihat sejumlah kepolisian sudah tiba untuk melakukan olah TKP. Pihak kepolisian juga terlihat melakukan olah TKP dengan melaksanakan pengambilan gambar video melalui alat 3D scanner. Kami melakukan olah TKP pada pagi ini Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Untuk pengguna jalan yang melintas di tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta kami alihkan sementara melalui jalur arteri. Mereka akan keluar di exit tol Cikamuning di KM 116.